Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fallaha Hamid, guru Al-Quran Hadis di MIN 1 Pamekasan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dengan NIM 25311102443 di LPTK UIN Madura. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 9 Oktober 2025 di kelas 4 MIN 1 Pamekasan. Materi hukum bacaan, izhar, dan ikhfa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sekali lagi biar lebih semangat. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Hari ini masuk semua? Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Oke, berarti kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi senantiasa berucap syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita karena diberikan kesehatan. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, Ustazah minta ketua kelas untuk memimpin doa ke depan. Silahkan Azam. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa waffiqni amalan maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Oke, agar kita semangat pada kesempatan kali ini, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Semangat. Oke. Anak-anakku, sebelum itu kita juga harus punya rasa cinta kepada tanah air. Kita mulai dengan menyanyikan lagu nasional. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa semua ya? Bisa. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Ustazah juga ingin kalian cinta terhadap lingkungan. Coba sekarang cek di sekitar kalian, masihkah ada sampah di sekitar kalian? Sudah bersih ya? Oke, berarti hari ini piket menjalankan tugasnya dengan baik. Oke, masih ingat nggak kalian kita belajar apa minggu kemarin? Surah At-Takasur. Coba siapa yang masih ingat surah At-Takasur itu menjelaskan tentang apa?
Oke, Akhira. Ancaman bagi orang bermegah-megahan. Ancaman bagi orang yang suka bermegah-megahan. Jadi Allah tidak suka terhadap umatnya yang suka bermegah-megahan. Dia sombong. Nah itu Allah tidak suka terhadap manusia yang seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini, kalau kemarin kita belajar tentang Quran Surat Takasur, maka di bab selanjutnya kita akan belajar tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Oke, sebelum itu Ustazah pengen nanya, bagaimana perasaan kalian pada saat membaca Al-Quran? Bagaimana perasaannya? Senang. Pasti senang ya? Pernah nggak kalian mendengar kata idhar dan ikhfa? Pernah ya, pernah belajar di mana? Oh, di madrasah. Oke. Apakah kalian sudah menerapkan ilmu tajwid? Sudah. Sudah nggak kalian menerapkan ilmu tajwid? Sudah. Oke, sudah. Meskipun masih perlu perbaikan ya, karena memang mempelajari ilmu tajwid itu harus dengan continue atau berkelanjutan atau istiqomah, sehingga cara membaca Al-Quran kita baik dan benar. Oke, Ustazah sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan idhar dan ikhfa agar terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagai prasyarat membaca Al-Quran secara fasih untuk menjalankan kewajiban, menghayati, dan mengamalkan dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara. Nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke, selanjutnya silakan kalian simak bersama video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Sebelum itu kita perhatikan pengertian unsurnya atau tanwin berikut ini. Hukum bacaan sukun dan tanwin dibagi menjadi: yang pertama ada izhar, yang kedua ada ikhfa, dan yang ketiga ada idgham, dan yang keempat ada iqlab. Yang pertama izhar, yang artinya adalah tulis. Adapun huruf izhar dan hamzah, ha, ain, ha, ain, dan ha. Hukum bacaan idhar yaitu apabila ada yang mati atau tanwin berhubung dengan salah satu huruf idhar. Keenam huruf di atas disebut juga dengan huruf khalqi. Disebut huruf khalqi karena ikhraj tempat keluar huruf tersebut dari tenggorokan atau khalqi. Berikut ini adalah contoh bacaan izhar. Mari kita perhatikan bersama. Selanjutnya kita simak pengertian ikhfa. Dan berikut ini adalah contoh bacaan ikhfa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalian sudah menyimak bersama kan ya video barusan? Ya. Sekarang Ustazah pengen nanya, setelah kalian menyimak video itu, apa yang kalian pelajari dari video tersebut? Siapa yang bisa? Oke, Sela coba. Hukum sukun atau tanwin dibagi menjadi 4, yaitu izhar, ikhfa, iqlab, dan idgham. Izhar artinya jelas, dan ikhfa artinya samar dan
mendengung. Oke, beri tepuk tangan untuk teman kita. Oke, anak-anakku, kita belajar tentang hukum bacaan izhar dan ikhfa. Nah, tetapi seperti yang kalian ketahui, izhar dan ikhfa adalah bagian dari hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Jadi nun sukun atau tanwin. Ingat ya, ini kata kuncinya. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 4. Yang pertama ada izhar, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, ini ya. Tetapi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 2 saja, yaitu izhar dan ikhfa. Oke. Izhar artinya adalah jelas. Nah, huruf-huruf izhar ada berapa? Ada 6. Coba siapa yang bisa menyebutkan apa saja huruf izhar? Azam. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, dan oke. Jadi ini adalah huruf izhar. Nun sukun atau tanwin dibaca izhar apabila bertemu pada 6 huruf ini, disebut sebagai huruf kholqi. Nah, jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kholqi yang 6 tadi, itu disebut hukum bacaan izhar. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contohnya ini. Nun mati bertemu dengan hamzah. Waman arada. Coba ucapkan bersama-sama. Waman arada. Nah, jadi dibaca jelas. Ada nun sukun bertemu dengan alif atau hamzah. Nah, yang kedua nun sukun bertemu dengan ha. Inhum illa. Coba ucapkan bersama-sama. Inhum illa. Nah, jadi ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Nah, maka hukum bacaannya adalah izhar. Dan selanjutnya adalah hukum bacaan ikhfa. Artinya adalah samar dan mendengung. Kalau tadi izhar artinya jelas, maka ini kebalikannya. Ikhfa artinya samar dan mendengung. Nah, coba siapa yang bisa membantu membacakan huruf-huruf ikhfa? Coba, Akira bisa? Oke, silakan. Apa saja huruf-huruf ikhfa, Akira? Ta, sa, jim, dal, zal, za, sha, shin, sad, do, to, do, fa, kof, ka. Nah, ini. Jadi hukum bacaan ikhfa itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 15 huruf tersebut. Itu disebut hukum bacaan ikhfa. Oke. Nah, ini. Ini adalah contoh bacaan ikhfa. Nun sukun bertemu dengan huruf apa? Ta. Afa anta takunu. Nah, jadi anta di sini dibacanya samar atau dengung. Jadi tidak jelas, bukan anta. Afa anta takunu, itu ya. Dan yang kedua, nun sukun bertemu dengan sin. Contohnya di sini contoh kalimatnya mil samaratin. Ya. Coba ucapkan bersama-sama. Mil samaratin. Nah, oke. Jadi ini adalah hukum bacaan ikhfa. Sampai di sini ada pertanyaan dulu apa enggak? Tidak ada. Sudah paham ya tentang hukum bacaan izhar dan ikhfa. Nah, selanjutnya di sini juga tentang pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Jadi kita harus tahu bahwa begitu penting mempelajari ilmu tajwid. Coba, agar apa? Agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jadi bisa membaca Al-Quran dengan baik juga benar. Oke,
Jadi karena Ustazah sudah menjelaskan barusan tentang video itu, juga sudah menjelaskan, kita sudah tanya jawab. Sekarang Ustazah punya tugas kelompok. Nah, jadi Ustazah akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, ini sepertinya sudah sesuai ya. Ini ada 4 bagian sudah. Nah, jadi ini adalah kelompok pertama, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini gimana Ustazah tata caranya? Nah, ini Ustazah akan bagikan LKPD-nya untuk kalian, lembar kerja kelompoknya ya. Ini ada surah Al-Ghasyiyah. Nah, jadi langkah pertama kalian tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, dan siapa saja nama-namanya ya, ditulis di sini ya, di kelompok itu ada siapa saja. Setelah itu apa tugasnya? Tugas kalian adalah apa? Membaca dulu Quran surah Al-Ghasyiyah ini, dan kalian temukan mana hukum bacaan izhar dan mana hukum bacaan ikhfa. Setelah itu disertai alasan. Ya, jadi setelah kalian temukan disertai alasan. Contoh dari kalimat ini, alasannya apa? Nun mati bertemu dengan kho dan seterusnya. Ya, seperti yang sudah kalian pelajari barusan. Mengerti? Mengerti. Siap untuk mengerjakan tugas? Siap. Masih kurang semangat? Siap untuk mengerjakan tugas? Siap. Oke, Ustazah bagikan ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Iya, ayo bersama dengan kelompoknya masing-masing. Permisi sayang. Kelompok 3 dan kelompok 4. Di situ sayang, di bangkunya. Ayo, bisa saling berdekatan, tidak apa-apa ya, untuk menemukan ini, tidak apa-apa. Yuk, saling. Yuk, ayo bersama teman kelompoknya mencari hukum bacaan izhar dan ikhfa. Sebelum itu ditulis dulu nama kelompoknya dan namanya kalian. Coba ditulis dulu ya, kelompok berapa ya. Karena kalian sudah berdiskusi bersama barusan ya, sudah menemukan apa saja hukum bacaan izhar dan ikhfa yang terdapat di Quran surah Al-Ghasyiyah. Setelah itu Ustazah ingin kalian satu persatu dari kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, gitu ya. Ustazah mulai dari kelompok pertama. Ayo silahkan Azam dan kawan-kawan untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari surah Al-Ghasyiyah, kami menemukan hukum bacaan ikhfa. Ainun jariyah, tanwin dhamma bertemu dengan jim. Yanduna, nun sukun bertemu dengan do. Anta mudakir, nun sukun bertemu ta. Manta wala, nun sukun bertemu ta. Narun hamiyah, tanwin fathah bertemu ha.
Min aini. Nun sukun bertemu ain. Ta'amun illa. Tanwin dhamma bertemu hamzah. Oke, nah ini sudah presentasi ya, kelompok 1. Mungkin ada yang mau bertanya dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan yang mau bertanya, boleh mengacungkan tangan. Oke, silakan. Saya mau bertanya tadi disebutkan kalimat yauma idzin termasuk izhar atau ifa. Baik. Coba diulang nak, pertanyaannya diulang dulu. Saya mau bertanya, tadi belum dijelaskan kalimat yauma idzin khashi'ah termasuk izhar atau ikhfa. Baik, terima kasih pertanyaannya. Lafaz yauma idzin khashi'ah adalah bacaan izhar. Bagaimana? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya. Oke, sudah puas ya dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah? Ya. Oke. Silakan kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Sekarang dilanjutkan kelompok 4 ya. Ayo silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hukum bacaan izhar dan ikhfa yang ada di surah Al-Ghasyiyah. Saya sudah menemukan hukum bacaan ikhfa. Ainun jariyah. Tanwin dhammah bertemu dengan jim. Yang zurunah. Nun sukun bertemu dengan ta. Oke anak-anakku, kalian per kelompok sudah presentasi ke depan ya, mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian untuk mencari hukum bacaan izhar dan ikhfa yang terdapat di surah Al-Ghasyiyah ya. Oke, Ustazah ucapkan terima kasih atas kekompakan kalian. Tanpa kompak maka dalam kerja kelompok itu tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kita bahas bersama dulu ya. Nah, di surah Al-Ghasyiyah ini kita menemukan hukum bacaan izhar dan ikhfa. Nah, di sini ada lafadz naran hamiyah. Nah, jadi ada tanwin fathah bertemu dengan huruf apa? Coba perhatikan hasil kerja kelompok kalian. Tanwin fathah bertemu dengan huruf ha ya, naran hamiyah. Tanwin fathah bertemu dengan huruf ha. Oke. Dan yang kedua, min ainin. Nun sukun bertemu dengan huruf Ain. Nah, huruf ain. Ya, dan ini adalah salah satu contoh dari huruf izhar. Dan yang ketiga, ta'amun illa. Ini ada tanwin dhammah bertemu dengan hamzah. Nah, kita berlanjut di hukum bacaan ikhfa yang kita temukan di surah Al-Ghasyiyah. Ada ainul jariyah. Ini ada tanwin dhammah bertemu dengan huruf jim. Oke. Dan yang kedua, yang zuruna. Coba alasannya apa ini? Nah, nun sukun bertemu dengan huruf dha. Ya. Anta muzakkir. Alasannya? Nah, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Dan yang terakhir adalah man tawalla. Nah, oke. Jadi, alhamdulillah kalian sudah bisa menemukan hukum bacaan izhar dan ikhfa yang terdapat di surah Al-Ghasyiyah. Nah, ini harus diterapkan. Karena apa? Sangat penting sekali memahami ilmu tajwid. Salah satunya ini, hukum bacaan izhar dan ikhfa. Oke anak-anakku, karena kalian kerja kelompok sudah, Ustazah akan bagikan tugas individu ya. Ini dikerjakan karena soalnya gampang. Kerjakan 10 menit. Ustazah kasih waktu 10 menit ya untuk kalian mengerjakan.
Silahkan silang jawaban yang paling benar. Karena ini tugas individu, jadi tidak boleh kerja kelompok. Kerjakan sendiri-sendiri, percaya dengan kemampuan sendiri. Ada yang kesulitan? Yang kesulitan nanya, tidak ngerti dengan soalnya boleh bertanya. Oke, kita bahas bersama ya tugas yang sudah kalian kerjakan secara individu barusan. Nah, di soal pertama, izhar terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan A 15 huruf, B 6 huruf, C 7 huruf, D semua huruf hijaiyah. A, B, C atau D jawabannya? D. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Soal kedua, bacaan ikhfa terjadi apabila nun sukun atau tanwin. Biar kita semangat dan masih tetap semangat, kita ice breaking dulu ya. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekali lagi. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, masih tetap fokus. Karena masih tetap fokus, Ustazah minta siapa namanya? Rama untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Ayo Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita belajar tentang hukum-hukum bacaan idhar dan ikhfa. Idhar artinya jelas, ada 6 huruf. Ikhfa artinya samar, ada 15 huruf. Pengertian idhar apabila ada nun mati bertemu dengan huruf har. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa. Oke, sudah benar ya yang dijelaskan oleh Rama. Terima kasih Rama sudah menjelaskan dengan baik. Tepuk tangan untuk Rama. Oke anak-anakku, jadi kita sudah belajar tentang hukum bacaan izhar dan ikhfa, dan kalian sudah memahaminya. Tentang pentingnya ilmu tajwid juga sudah, ya kan? Dan kita juga harus tahu bahwa kita harus benar-benar memperhatikan dan belajar ilmu tajwid dengan baik, sehingga bisa mempraktekkan tata cara membaca ayat Al-Quran dengan baik dan benar. Kalian juga sudah mengerjakan tugas kelompok, tugas individu. Alhamdulillah hasilnya memuaskan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ustazah bangga, Ustazah berharap pencapaian pembelajaran ini selalu dan semakin meningkat untuk kita seterusnya. Kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Oke anak-anakku, tak terasa pembelajaran kita sudah usai. Sebelum itu, marilah kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Oke, Ustazah mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.